Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. hari ini kita selesaikan yang belum selesai yang tadi pagi ya. Langsung saja di bagian ini kita buka bagian nahbar, nahbar. Ya, kita ulangi lagi sedikit. Kemudian di sini kita tambahkan yaitu adalah eh, apa namanya tadi data kategori ya. Kategori kita kasih nama kategori, kategori. Ini juga kita kasih kategori. Ya sama namanya. Baik, sudah kategori semua sudah saya buat. Kemudian kita menuju pada URL ini. URL-nya kita tambahkan juga sesuai dengan yang dibutuhkan pada navbar. Jadi ini kita ubahkan, kita pasti yang ini biar lebih cepat. 11 Oke. peserta melu titik ya. Coba diam ya. Jangan ada yang bicara. Baik, di sini langsung kita buatkan. Di sini kita buatkan div-nya, div use-nya, use kategori. Kita letakkan di bagian bawah ini. Dan ini kategori, ini kategori, ini kita kasih nama kategori. Kemudian di sini kita tekan atau ketikkan dengan nama yang sama kategori. Baik, kemudian di sini kita buatkan folder, file kategori di bagian templates sini kita buatkan .html. Sudah selesai di sini. Kemudian kita pastekan biar agak sama, sama dulu. Sekarang kita coba jalankan apakah sudah bisa diklik. Oke, kita jalankan dulu ya. Ini ngantuk semuanya ini. Aman, Pak, aman, aman. Aman. Ya, ada apa-apa kalau ngantuk. Biasa ngantuk manusia ya. Tidak, Pak. Oke, sudah keluar ini, kita jalankan dulu. Kita ini sudah login kayaknya ada. Cek apakah udah login. Oke, belum login. Kita login dulu, masuk ke bagian admin. Ini akan lebih cepat, Pak ya, Mas ya. Ada. Kemudian kita buatkan sebuah apa namanya? Di sini kita buatkan sebuah tabel ya. Kita pakai bootstrap berapa? Bootstrap 5 ya. Bootstrap 5. Baik, biar enak, saya akan menunjuk satu orang untuk menjadi co-host. Co-hostnya saya tunjuk siapa ini? Yang sadar siapa? Yang belum ini Ari ya. Jadi Ari jadi co-host. Kemudian ini kita deletes, kita buka deletes dulu. Oke. Kemudian ini kita bukakan tabel borders. Kita letakkan yang lebih bagus di sini ya. Ini lebih banyak pilihannya sih, terserah kalian mau pilih yang mana. Kita pilih yang bootstrap aja, yang lebih menarik. Pilih yang mana ya? Yang bootstrap kita cari terus ke bawah. Ini yang ada bordernya, ke bawah, without border, small tabel, kemudian vertical alignment, terus ke bawah. Bootstrap biasanya ada. Nih, always responsive. Tambahkan ini aja ya. Tambahkan ini. Jadi ini mudah sekali ya, tinggal kita ketikkan di sini. Kita letakkan di sebagian sini. Ya, agar bootstrap, kemudian agar responsif. Sorry maksudnya.
Kemudian kita pilih satu tabel yang ingin kita masukkan, contohnya pakai ini, tabel ini ya, pastikan itu. Ini kayaknya nggak lengkap sih, kita cari yang lengkap yang ada isiannya sudah. Wow, ini isiannya mana? Baik, pakai ini ya, pakai ini aja guys. Kita pastikan di bagian ini. Oke. Sekarang kita jalankan, kan semua akan ada tulisannya. Ubah kayak gini ya. Kemudian di sini kita langsung actions, kita jadikan satu dulu. Ini kan masih ada banyak PR ya, kita jadikan satu lagi dulu. Kemudian di sini kita letakkan eh, nomor, kemudian setelah nomor kita letakkan yang namanya aktif, sorry bukan aktif ya, nama kategori, di sini kita kita ubah namanya menjadi aktif, ya aktif siapa saja, aktif, kemudian ini kita ubah dengan nama aksi. Lihat hasilnya, udah jalan, ya. Kemudian kita tambahkan sedikit kode di bagian view ini, ya. Jadi sebelumnya kita tambahkan sini from titik model, kemudian importnya apa itu? Modelnya ada S-nya ya, sorry. Modelnya ada S-nya karena jamak ya. Kemudian ini kita tambahkan lagi yang namanya kategori. Apalagi kita tambahkan semuanya nggak jadi masalah sih kayak tadi itu. Kemudian consumer. Sudah ya. Ini kemudian ini yang kita tambahkan di sini bagian sini kita buatkan contohnya namanya adalah data sama dengan baik titik objeknya titik kemudian titik objeknya betul nggak? Objek ada S-nya ya. Kemudian di sini entah kalau tadi kan tambah filter ya, mungkin logika filter sudah paham. Jadi filter itu contohnya filter aktif sama dengan true, maka otomatis yang true akan tampil dan yang false yang tidak dicentang tidak akan tampil. Jadi kita tidak usah ini langsung menggunakan order by. Oke, order by ini uh, descending, ini descending ya. Descending kalau tanpa ini namanya ascending. Descending itu mengurutkan dari yang paling besar ke kecil, kalau ascending itu mengurutkan dari yang paling kecil ke besar. Kemudian paham? Kemudian ini kita lempar ke bagian konteks yang sudah kita buatkan, yang sudah dikoneksikan dengan yang namanya kategori.html. Oke, kita kasih nama data, jadi masalah, bebas namanya ya. Namanya bebas, yang penting ini harus sesuai. Ini kalau data, ini yang harus data ya, kalau ini bebas. Baik, selesai. Kemudian di bagian sini kita langsung buatkan sebuah fungsi kita kasih for empty, ya. Kemudian row data, namanya data ya. Kemudian ini kita pastekan di bagian ini, kemudian kita juga buatkan di bagian sini. Baik, setelah selesai ini, oke, ini kita jadikan satu. Baik, ini kita tuliskan data kategori kosong. Kemudian di sini kita buatkan apa? Alegen, sorry, close pam. Close pamnya apa yang digabung? Close pam sama dengan berapa itu? 1, 2, 3, 4, 4, 4 ya. Oke, 4. Kemudian kita posisi di tengah. Alegen center. Sudah. Sekarang di sini tinggal kita ubah. Ini kita pakai diubah gak jadi masalah ya. Pakai TR atau TD, sorry, pakai TH atau TD gak jadi masalah. Ini for loop dot counter. Sudah. Kemudian di sini kita berikan apa namanya tadi? Tadi namanya adalah for row nama. Kemudian di sini kita buatkan sedikit logika.
Logika ya. Logikanya itu adalah eh, logikanya adalah apa namanya itu? If percabangan ya. If else, if else kita buatkan percabangan. If row sama dengan aktif, aktif. Kemudian ini adalah true, true. Maka ini, oke, ini belum saya tambahkan bootstrap ya. Kita tambahkan dulu bootstrap, kode bootstrap. Kita ini ada enggak bootstrap ya? Apa? Icon gitu. Coba. Va font awesome gitu. Font au nggak ada kayaknya. Font awesome. Oke, ini udah ada. Coba kalau kita tekan icon, ada enggak? Icon bootstrap ini coba cek apakah bisa. Bootstrap. Ini ada juga minta awesome juga ini Pak. Awesome. Kita pakai miliknya ini asli. Ikonnya. Kalau udah bisa nanti kita terpaksa pakai ChatGPT. Kita lihat dulu apakah ada. Oh, ini langsung diarahkan ke sini. Ke ikonnya. Wow, ini masih dulu lama kayaknya kalau bulan ini. Baik, langsung saja ChatGPT. Tidak lama. Ini punya kepentingan yang dasar saja. Artinya tidak pakai logik sih bisa. Tapi kalau pakai logik memang nanti berceritanya harus pakai logik gitu ya. Buatkan font aus terusnya some bisa enggak? Ya, kurang jelas sebenarnya tidak font 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 tadi namanya font awesome ya. Bukan. Apakah ada? Ternyata kita cek apakah ada. Oke, ternyata ada. Ini kita copy pastekan. Pastekan. Ini kita contohnya ya. Contoh. Oke, ini kita copy pastekan yang tadi itu. Ini pakai fast ya. Ini pakai fast sudah. Ini kita copy pastekan yang ini. Kita buka di bagian base. Base kita panggil base-nya. Baik, ini kita tambahkan satu lagi font awesome. Sudah selesai. Kemudian kita panggilkan di sini bagian ini. Jika true, maka kita buatkan eh, plus pa, pas ya. Pa, kemudian cek else di sini kita buatkan lagi. Tolong di mute, Ari. Kemudian times itu apa silang, tanda silang ya. Coba cek apakah ini kayaknya masih belum bisa. Belum ada, masih kategori kosong. Baik, kita coba masukkan satu data aja. Eh, caranya di admin super ya. Super admin. Baik, kita tambahkan di bagian kategori. Tambahkan, contohnya adalah elektronik. Elektronik. Oke. Kalau pasang gini bisa enggak? Oke, bisa. Maka otomatis ini centangnya, dalam musik centang, kita tambahkan, kita lihat apakah ada. Oke, masih belum terbaca ternyata. Kita lihat ChatGPT-nya bagaimana cara manggilnya tadi. Fast, pakai fast ya.
Pas. Kita coba cek apakah betul. Pas sudah betul ini kayaknya. Tapi row aktif. Pas sudah betul ya. Tidak muncul. Cek. Coba. Ininya takutnya yang salah ya. Cek. Kita coba dulu. Coba jalankan lagi. Muncul nggak? Ceknya. Belum muncul. Apa yang belum muncul ini? Apakah koneksinya? Koneksinya aman. Oh, udah. Koneksinya yang salah. Mungkin linknya ya. Link panggil phone awesome-nya yang salah ini. Ini phone awesome-nya yang salah manggilnya. Kita berikan di sini bootstrap 5. Ini salah pemanggilannya mungkin. Cek. Kita pengennya pakai bootstrap apa pakai apa ya? Pakai font awesome. Font awesome-nya kita coba yang ini ya, mungkin bisa. Sebenarnya sih gampang teknis sih. Kayaknya sama ya. Kayaknya nggak bisa nih sih. Tadi itu bisa ya. Ini kayaknya sama kayaknya nggak bisa gitu yang ini. Coba kalau kita pilih font awesome, font awesome saja ya. Hmm. Ya, apa tadi kedengaran yang itu juga sama. Misalnya kayak ini terlalu besar ya font awesome-nya ya. Tapi kita coba tidak bisa. Coba kita copy lagi, kita pastikan lagi itu bisa. Kita copy dengan metadatanya juga, is. Takutnya berpengaruh ini tidak ada metadatanya. Ini ada metadatanya kan ya. Coba lagi, tapi sudah ada metadatanya. Tapi kok belum muncul ya? Cek apakah ada yang salah, Pak, Mas? Oke, fast time sudah betul seharusnya. If, oke, true, true. True-nya udah betul, udah betul, true-nya. Cek apakah dia error, maka masih error ya. Hmm, ini pakai Java. Coba kalau pakai Java, bisa nggak kita pakai S? Nggak muncul. Baik, ini kayaknya nggak bisa ya. Udah betul, tadi kayak gini juga ya, sama ya. eh Coba saya mau cari yang ini. Yang link. Kalau nggak bisa kita abaikan aja, ini gampang kok sebenarnya. Tinggal kita tinggal kita cari selesai sebenarnya. Tapi memang linknya yang salah tadi ya. Tadi pagi kan bisa kan kita coba ya. Nah, ini agak lebih kecil, kita coba di bagian base ya. Sama nggak? Enggak berbeda ini. Agak berbeda.
Ini bisa. Apakah masih error? Sebenarnya integrated. Tolong perbaiki. Baik, ini sudah diperbaiki katanya. Seperti yang ini ya. To solve this issue, you can update integrated attribute with the correct value. Here is the correct value. Oke, ini kita perhatikan di bagian ini. Cek apakah masih error. Betul ya. Jadi sudah selesai ini. Jadi integratingnya yang salah katanya. Makasih ChatGPT. Ini kita tambahkan apa cek. Sekarang udah bisa. Udah bisa. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan sebuah icon. Iconnya itu bukan icon button ya. Kita akan create sebuah button tadi itu ya. Button, button mana buttonnya itu? Oke, ini buttonnya. Oke, kita ambil yang ada array-nya. Nah, yang ini yang array-nya kita ambil. Kemudian kita tambahkan di bagian atas. Tidak apa-apa, atas ini nggak ada masalah. Di atas ini aja, guys. Kita tambahkan. Kemudian di sini tambah tambah kategori. Contohnya mau dikasih icon gitu ya. Kita udah panggil ya, emang kalau udah digunakan. Ini kelas kelas sama dengan pas titik subscript dari contohnya set. Kemudian linknya kita masih belum buat. Oke, kita buat linknya aja dulu guys. URL. Kemudian kita hapus ini. Contohnya ini adalah tambah data namanya ya. Tambah kategori, sorry kategori ya. Kategori. Kemudian ini kita buatkan di bagian URL-nya ke bawah. Kita buatkan di bagian bawahnya di sini URL. Masih ada ya teman-teman? Ya, jangan saya ngomong sendiri ini. Masih, Pak. Oke, masih oke. Ini Aman, kita aman. setekan Hadir. dulu. Ini agak cepat ya sedikit apa-apa ya. Iya, Ini Bapak. oke, kita sudah selesai ini. Untuk tahapan ini kita kasih contohnya tambah kategori. Ini tetap cuman ini kita tambah halaman tambah kategori. Kemudian di sini kita mainkan sebuah form. Form ini nggak akan digunakan, kita hapus dulu. Ini akan hapus dulu. Ya, hapus dulu. Kemudian kita buatkan tambah kategori di bagian ini. Tambah kategori di bagian apa? Templates HTML. Oke, sudah selesai, sudah cocok. Kemudian sesuai dengan yang tadi itu kita menggunakan form. Ini sudah modul sudah saya buka ya. Jadi ini buku saya sebenarnya Mas ya. Jadi bukunya sudah selesai. Ini sudah publish bukunya. Nah, ini sebenarnya buku saya mengumpulkan buku ini dari beberapa tahapan, ya. Tahapan dari apa? Membuat modul disimpan, buat modul disimpan. Ya. Mungkin nanti yang bootcamp juga nanti saya akan jadi buku, saya bukukan juga gitu ya. Oke, ini kita lihat aslinya, kita panduannya. Ini terkait dengan apa namanya? Terkait dengan form. Jadi ini ceritanya ditambahkan form dulu ya. Ditambahkan form dulu Pak Gini. Form dulu. Form kita buatkan form. Jadi di sini kita tambahkan yang namanya form. Ini
forms.py. Jadi kita pastekan lagi megang ini. Nah, ini kan belum rapi ya, kita rapikan aja di sini. Ini salah ya. Ini biasanya menggunakan data seperti ini. Jadi kalau mau paste itu harus dilihat dulu. Ini kayak gini. Oke, ini ini modulnya belum diambil ya. Ini modulnya adalah apa? Kategori ini kita tambahkan. Kalau saya error. Ya, ini ya. Kemudian kita implementasinya jangan lupa ini ada di dalamnya apa kelas meta ya. Kalau tidak salah kita cek lagi guys. Oke, kelas meta, peserta yang sudah selesai ini. Ini sudah kita bahas ya di kemarin. Tapi ini perlu direkam agar kalian bisa mengulang lagi. kategori. Kemudian ini kita langsung arahkan ke yang akan dipanggil. Yang pertama adalah nama, kemudian yang kedua adalah apa? Kita contekin aja guys. Kita nyontek di bagian mana? Di bagian ini belum dipanggil sama saya. Model miliknya administrator. Paling atas itu ada aktif, kita panggil aktif. Forms juga udah jadi masalah ya. Urutkan ya jadi masalah juga, kita urutkan aja guys. Kemudian banner, kemudian banner 1 2 ini di bagian ini juga sama di bagian ini. Oke, sudah selesai ini. Kemudian kita panggil ini, kita lempar dulu ini ke bagian apa namanya? Ke bagian ini, ke bagian viewsnya. From titik forms titik dari import ya. Import, kemudian import akan ini. Kemudian kita panggilkan di sini, ya, tadi ya sudah juga. Forms sama dengan ini kita panggil, kemudian kita panggilkan di sebelah sini. Namanya itu adalah form kita samakan namanya, ini ubah namanya sebenarnya nggak urusan. Forms juga forms. Oke. Sudah selesai. Kemudian kita akan sedikit modifikasi yang ini masih kosongannya. Masih kosongan, baik kita ambil yang ini dulu. Dia sedikit, yang ini sudah banyak soalnya. Fotonya, biar intinya lebih mudah. Kemudian di sini kita panggil semuanya. Terus ke bawah ini coding. Ke bawah terus. Kita panggil coding formnya. Ada enggak? Nah ini ya. Oke, ini ya formnya ya. Kita pastekan ini. Kalau perlu diedit nanti edit ya. Ini pasti perlu diedit ya di sini. Pasti perlu diedit. Pasti. Karena ada sama strukturnya ya. Kan perlu diedit kan. Yang diedit itu ini mas ya. Ini edit menjadi tanda seperti ini. Kita rapikan. Ini apa ini? Satu, dua, kok banyak intinya ya. Ini berapa ini? Hitung ya. Satu, dua, tiga. Ini satu, dua lebih satu ya. Kita hapus satu. Baik, sudah selesai. Ini sudah selesai. Kita cek.
Kita tambahkan. Oke, tapi belum rapi ya. Ini masih belum rapi. Kita rapikan dulu. Baik. Kemarin kita tadi cara rapinya kan pakai ini ya, pakai as itu ya. Pakai mana itu? Bagian yang cut ke bawah dulu ini. Pakai ini stabil ya. Kita akan tidak pakai ini, tapi kita pakai bootstrap ya. Kita pakai bootstrap. Miliknya bootstrap itu sendiri. Mudah sekali mas. Ini validasi ya. Tapi kita pabrikan ini yang validasi. Untuk validasi saya akan berikan khusus. Tidak pakai ini. Nah ini ada ya. Ini adalah pakai widget juga sih sebenarnya. Pakai widget, widgetnya kayak gini ya. Eh widgetnya ini apa ya? Kita bisa pakai widget di sini. Kita ketikkan aja di sini kayaknya akan agak kacau ya kalau saya ketikkan di sini. Di bagian form, ini widget. Ini kita buatkan yang namanya widget. Ini. Ya, atau kita minta bantuannya ChatGPT perbaiki ini. Tolong perbaiki ini gitu ya. Dia, ayo ChatGPT bantu saya. Tolong perbaiki. Cek apakah bisa diperbaiki sama ChatGPT. Itu kan muncul yang sudah rapi. Sudah rapi ya. Ini sudah rapi sama namanya apa? Namanya sudah muncul semuanya di sini. Jadi tinggal kita copy paste. Baik. Ini kita masukkan ke dalam karena sama ya. Masukkan ke dalam. Kemudian kita sedikit melakukan modifikasi. Oke, ini agak kurang ke sana ya. Sip. Ini pakai artinya kita juga menggunakan eh, kelasnya. Kelas ini kan kelas form control ini kan sudah ada di Bootstrap ya. Tinggal kita panggil saja sebenarnya. Oke. Yang pertama nama itu kita pakai teks cari ya. Char, char apa? Char, charfil, charfil apa? Kita coba pas ya. Coba kalau bisa kita tanya dulu ya. Cek di chartnya pakai apa ya? Charfil untuk eh wi pakai fill juga ada. Baik baik baik. Charfil betul. Betul sudah pakai charfil. Jadi ini pakai charfil. Kemudian ini kayak ini. Kemudian oke ini pakai apa namanya? File, file fill. File fill. Kemudian ini sama juga ya. Oke, baik di sini aktifnya, aktifnya itu kita pakai cek, bisa ada cek ya. Cek, cek box, nggak ada ya. Cek, cek box input, ada nggak cek box input? Kayaknya nggak ada cek box input. Kita tanyakan lagi di sini. Cek box input untuk apa namanya? Untuk widget ada nggak?
Bukan pakai boolean ya. Di sini mintanya pakai boolean aja. Boolean fit. Oke, kita ikuti aja dulu, guys. Pakai boolean fit. Fit. Tapi kalau boolean, oke, nggak apa-apa, guys. Kita pakai boolean fill. Ini true. Checkboard input juga ada sebenarnya sih. Forms. Oke, kita ikuti aja dulu. Kita lihat hasilnya. Kan kelihatan kalau salah kan ya. Jadi nggak jadi masalah. Baik, ini kemudian kita alihkan di sini nama kita labelnya kita ubah juga tulisannya. Yang aktif tetap aktif, gak apa-apa sih. Tapi kita udah gimana ya, guys. Ini sudah beda dengan yang tadi ya. Kita sudah menggunakan media kelas. Kelas ini miliknya dari Bootstrap ya. Ini namanya adalah nama apa? Kategori ini banner, banner satu, banner dua, dua, kemudian ini aktif. Sorry. Ini, oke, kalau hasilnya apakah rapi? Apakah rapi? Kita cek. Ini masih error. Ini error ya biasa. Biasanya kalau ngedit itu harus error dulu ya. Baru kita turunkan lagi. Kalau ngedit form itu biasanya error. Kalau masih error lagi kita cek di kesalahannya apa. Ini katanya tidak ada 9 di nomor 9 salah ini. Oke, ATR-nya salah katanya. Kita cek lagi. Ini ATR-nya betul ini seharusnya. Cek di modulnya. Select ATR sudah. Form sudah betul. Forms-nya sudah betul. Tag fill. Oke, ini formnya. Formnya oke, masih error katanya. Oke, yang error itu nomor 9. Apa tuh nomor 9? Nomor 9 di sini ya. Oh, char fill. Char fill-nya pakai char fill atau apa ya? Char coba kalau pakai text fill ada nggak? Text input. Coba text input ya. Text input. Errornya pindah enggak ya? Tetap di 9. Ini apa ya? Hmm, forms sudah. Ini coba saya cek lagi di bagian modulnya. Ini udah betul. Forms, widgets, yang ada cuman select di sini. Coba saya cek lagi. Ada cuman select ya. Sebenarnya banyak sih. Saya bisa nyontek sebenarnya sih di aplikasi saya dulu ini. Select, ada enggak? Select, yang ada cuman select. Ini coba kalau kita ganti select sini. Select, bisa enggak? Kalau error berarti ini yang salah. Select, select. Apakah bisa? Masih ATM-nya, mintanya ATS-nya error. ATM-nya error ini. Tanya ya, sini udah betul. Mas. Kalau orang udah forms, widgetnya sudah satu jajan nggak? Satu deret lah. Satu deret itu betul. Forms, ini pakai kategori if, betul semuanya sudah. Ini yang error apa ya? Apa bukan karena bukan bootstrap ya? Karena bootstrap 5 ya. Kita cari errornya. Tolong perbaiki ini.
Itu yang banyak di situ. Kalau pakai text input, widgetnya tidak bisa. Textful, kita coba ini ya. Tapi ini juga kurang bisa sih. Terusnya ada betul gitu ya. Widgetnya apa widgetnya salah ya? Widgets, forms, text input, error ya. Cek dulu yang sabar tidak apa-apa ya. Nah, sudah bisa ya muncul ya. Sudah muncul. Ternyata ini true atau false ya. Baik, sudah muncul. Tinggal kita ganti yang ini menjadi fill input namanya. Fill input. Ini juga fill input. Kemudian ini boolean boolean bukan fill ya, bukan fill. Intinya bukan fill. Kalau kita cari yang ada checkbox, cek checkbox ini ada checkbox input. Oke, bisa sudah. Kalau bisa udah ya. Hilangkan. Apa masih error? Masih error, enggak ada error. Nah, setelah ini ya. Ini enggak terbaca. Oke, ini tinggal kita tambahkan. Bisa. Tinggal ininya ya. Checkboxnya ini belum bisa. Checkboxnya. Kalau emang checkboxnya tidak bisa yang bagian ini kita pakai manual aja gitu ya. Ini tidak bisa, tidak terbaca ya. Checkboxnya ini. Oke, kita coba cari ChatGPT bisa nggak? ChatGPT lagi. Nanti gunakan ChatGPT kalau nggak ada apa-apa. Tidak ada tuh, tidak bisa ya. Pakainya pakai boleh ya. Coba pakai boolean ya. Pakai boolean view. Kalau error kita ganti lagi. Pakai checkbox, checkbox input. Kalau checkbox input kan tadi sama dengan yang kayak tadi kan. Coba pakai boolean aja guys. Mungkin bisa. Kalau udah nggak bisa nanti, biasa saya pisahkan juga sih. Saya pisahkan pakai yang manual juga bisa sih. Saya pisahkan, kemudian saya panggil secara manual. Bisa sebenarnya. Oke, mau nggak bisa, bos. Nggak bisa. Proses. Langsung saja. Kita pakai yang default. Akan tetap muncul ini. Coba ya. Nggak error, guys. Oke. Baik, ini ya. Ada ya. Oke, ada. Kemudian kita fokus pada coding simpannya. Sudah ya, sudah agak rapi ya. Intinya sudah agak rapi, beda dengan pertemuan yang kemarin itu ya. Tadi pagi itu sudah ya agak rapi juga sih tadi pagi sih. Tapi itu belum menggunakan bootstrap ya. Ini sudah menggunakan bootstrap. Kita kasih oke di bagian form. Mana form? Ditambah ini kita agak ke bawahkan. Ini bisanya bisa ya, pakai MT ya. Pakai MT bisa enggak ya? MT seperti margin top. Artinya MT itu margin top. Nah, bisa kan? Ini margin topnya berjalan. Oke. Sekarang kita fokus pada coding simpan. Coding simpannya ini coding. Oke, sudah selesai. Simpannya mana? Simpan. Klik crispy, silakan bisa nyoba crispy ya. Tapi saya skip saja, nggak mau coba crispy. Ini sudah selesai juga. Kemudian setelah
baru Japis. Ya, kenapa Widya? Oke, kita lanjutkan ya. Di bagian sini, di bagian apa? Form. Ini ya, di bagian form. Ini sebenarnya sama sih, gak jauh beda dengan ini ya. Oke, ini sudah kita buat sih sebenarnya tadi. Kita ketik lagi aja, wis, biar kelihatan. Ini bagian ini ya. Jadi kita buatkan ini if request titik metodenya sama dengan kita buatkan post ya, post. Kemudian oke, kita ubah dengan nama simpan saja. Simpan sama dengan ini kita panggilkan form kategori form. Kemudian ini request dot post, kemudian koma atau tambahkan lagi apa tadi, file. Oke, kita coba tanya kita begitu lagi, lupa saya kodenya. Coding simpan gambar. Coding, nggak kelihatan ya. Coding simpan gambar. Sama jangan lupa juga multipathnya ya. Multipathnya juga nanti ditambahkan. Ini, nah ini ya, ini field. Oke, kita butuh ini. Field juga kita tambahkan juga coding multipathnya. Multipath. Multipath pada form ya, forms. Baik, sudah ada. Multipath pada form sudah selesai. Sudah dikasih jawaban sama ChatGPT. Terima kasih dulu. Nah ini, oke ini ya. Oke ini terkait dengan lah ini. Kita butuh ini ya ketika menyimpan. Baik. Kita letakkan itu di bagian apa namanya, di bagian kategori. Oke, di sini di bagian sudah selesai. Ini sudah bisa disimpan ya. Tapi sebelum kita simpan, kita akan lebih apa? Kita akan coba menampilkan gambar. Tadi kan tidak bisa menampilkan gambar ya. Oke, kita coba simpan aja W1. Oke, di directnya jangan lupa ya. Direct. Di directnya hampir melupa ini. Forms. Belum selesai juga ini ya. Belum selesai. Forms. Eh, forms. Post sudah dikirimkan lewat post. Kemudian if simpan is valid, ini sudah ada ini contekannya ya, is valid, uh, jangan lupa ke kurung awalnya titik dua karena ini percabangan, ya percabangan. Kemudian simpan dot apa namanya, save. Kemudian kita ngarahkan ke redirect. Redirectnya apa? Return. Ini redirectnya belum ada ya, kita tambahkan lagi redirectnya. Redirect, belum ada redirectnya ini. Oke, redirectnya kemana setelah kesimpan? Ini error ya, karena belum ditambahkan redirectnya. Itu tambahkan ke copy ke atas, kita letakkan di bagian render. Kemudian setelah selesai, setelah ini mau kemana? Ini akan langsung menuju pada name, kategorinya ya. Jadi di sini kita buatkan name. Name-nya adalah kategori. Sorry, apa kategori ya? Lebih kok.
Kita coba simpan ya, simpan, simpan ya. Error enggak? Enggak ada error, enggak. Masih aman, masih aman, mungkin begitu terus saja. Jadi kalau error itu bisa dilihat dari ini ya, apa di busnya atau CMD-nya. Enggak, enggak error. Kita tambahkan nama kategorinya adalah buku. Oke, kita tambahkan gambarnya. Gambarnya kita cari yang itu, ini picture. Nah, picture-nya ini. Kemudian yang satunya lagi kita tambahkan juga gambarnya yang ini sembarangan dulu. Oke, ini kita simpan. Apakah bisa? Sudah masuk ya, sudah tersimpan. Tinggal ini belum bisa memanggil apa namanya? Gambarnya belum bisa dipanggil. Kenapa belum bisa dipanggil? Karena kita butuh setting. Kita butuh setting ya. Kita butuh setting. Baik, setting itu saya pernah buat setting di materi ini. Jadi ini juga saya ada modul sih. Ini pertemuan apa? Pertemuan kemarin terkait dengan bahasa pemrograman web. Ini ada terkait dengan setting. Kita buka di sini aja. Cara ngitungnya bagaimana. Jadi memang eh, saya sudah banyak modul-modul. Ini modul ini saya gunakan yang tahun kemarin. Modul ini. Dan setiap modul saya buat berbeda-beda pembahasannya. Jadi kalau saya sempat, saya rapikan kembali, kemudian biasanya saya cetak lagi menjadi buku gitu ya. Oke, ini sudah selesai semuanya sih. Oke, ini caranya ya. Pertama, kita tambahkan import OS. Ya, kita tambahkan import OS di sini. Jadi di bagian setting itu kita buka dulu. Settingnya di setting, setting di bagian ini di atas kita tambahkan. Oke, sudah ada OS ya. Import OS sudah ada. Kemudian, oke ini sudah ada juga. Oke, kita tambahkan di sini. Oke, media sudah ada semuanya ya. Oke, sudah ada. Baik, URL-nya ya, aman gitu ya. Sudah ada semuanya. Tinggal kita tambahkan di bagian apa? URL project ya. URL projectnya. URL projectnya itu ini oke, kita simpan aja ini nggak ada jadi masalah. Nggak jadi aman di sini ya. Kemudian ini kita buatkan panggil dulu. Ini settingnya kita akan panggil setting di sini. Kemudian ini kita copy pastekan di bagian ini kita agak merapat ya. Oke, sekarang kita tes apakah bisa dibuka atau tidak. Bisa nggak ya? Oke, ini masih loading biasanya. Jadi kalau error itu bukan kalau nggak tidak bisa, ini bukannya error ya, tapi loadingnya ya. Dan laptop saya kemungkinan ini berat, makanya tidak langsung diproses ya. Di sini kita lihat bagian kategori, ada nggak bisa diklik nggak ya? Ini kayak gini sih ya. Baik, kita klik. Nah, bisa kan? Bisa ditampilkan kategori. Bisa ditampilkan kategorinya. Bisa sudah, bisa nampil. Pak, bisa nggak ditampilkan di sini? Butuh nggak ditampilkan di sini, Mas? Nggak usah. Halo? Testing. Testing semuanya. Halo? Hilang ya? Pak, Aman. izin nanya, Pak. Ya, gimana, gimana? Gimana? Pak, punya saya aktifnya tuh gak centang, Pak. Tapi, Nggak nyentang. ya, Ya, coba sampean nggak usah pakai itu dulu, Mas. Nggak usah pakai yang namanya bootstrap dulu. Kalau punya saya kan ini kan di bagian kategori itu sudah ada namanya percabangan if gitu ya gini ya.
Coba lah gak usah ini wis, langsung aktif gitu ya. Coba dulu. Dan pastikan ini sudah ada database sudah ada. Gak usah ini mas. Karena ini kadang-kadang apa ya agak nyiksanya itu kalau link URL pada font awesome-nya salah. Ya tadi itu ya. Harus dikejar terus sampai ketemu integritinya salah gitu. Gitu mas ya. Saya tanya lagi, ini perlu tidak ditampilkan di sini? Kita tampilkan satu saja ya. Ya, oke? Baik, baik, Oke. baik. Oke, kita tampilkan satu saja. Contohnya, bisa nggak ya tampilkannya? Saya lupa juga kodenya. Coba aja, guys. Banner, banner kategori gitu. Kemudian di sini kita buatkan lagi satu pas di bawahnya ini. Ya. Sebenarnya cara manggilnya mudah ini ya. Ini panggil banner titik URL. Titik. Tapi ini sangat berbahaya. Kenapa? Ini pasti error. Kenapa error? Karena ada yang tidak bisa, ya. Ada yang kosong, misalnya error ya. Bannernya, banner cek dulu URL, URL lalu banner ini gambarnya belum keluar. Kita cek dulu di bagian bukunya. Ini saya kayaknya pernah menampilkan gambar di sini. Kalau nggak bisa nanti kita abaikan dulu. Sebenarnya ada sih, tinggal saya buka arsip lagi gitu. Tapi takutnya kemalaman. Ini kita coba buka di bagian ini sudah filter sudah ya. Oke, kayaknya di modul mana itu kemarin menampilkan gambar itu di sini di modul kayaknya di modul agak tinggi kita coba dulu ya. Oh, kita semua sudah menampilkan gambar ya. Oke, di scroll ini gambarnya di atas. Nah ini betul dia URL tidak kecil. Oh tambahkan search kalau image bagaimana search gambar URL. Oke tambahkan ini ya. Tambahkan ini lupa saya dipanggil itu seperti ini di bagian ini ya tapi akan error ya saya pastikan ini kayaknya error karena ada data kosong kita coba dulu ini IMG set ya. Oke, ini namanya adalah row row kemudian ini namanya kita ini hapus kita kasih gambar kita batasi width DHTH contohnya 100 kemudian di bagian ini kita takutnya salah penulisan banner satu kita tampilkan untuk banner satu di sini bagian ini. Nah, manggilnya pakai URL ya, tapi biasanya error ya, error biasanya. Error. Kenapa error? Ini kenapa error? Karena ada yang kosong, ada yang kosong. Jadi agar tidak error, kita tambahkan sebuah validasi menggunakan if gitu ya. Ditambahkan if jika if row itu if row variabel row yang isinya adalah banner satu itu adalah ada, maka akan muncul ini. Kalau tidak ada, maka kita kasih apa gitu ya. Atau kalau tidak ada kosong ya, kosong, kosong kayak gini ya. Maka ini akan memvalidasi bahwa yang tidak ada tidak akan ditampilkan. Keluar ya, ini ada ya, ini kosong. Kenapa? Tidak ada. Atau bisa kalian memanipulasi else-nya yang ada di sini, else-nya apa tak gambar kosong gitu ya. Gambar kosong kita kasih gambar yang kosong gitu ya. No picture gitu itu namanya. Oke, oke kayak gini caranya ya. Mudah dipahami. Oke, kita lanjut dulu ke apa dulu ini. Kita cek dulu, tapi kita agak malam ya. Mungkin kita lanjut besok aja. Takutnya sudah ada yang pingsan.
Itu sudah selesai, simpan sudah selesai. Kita mau fokus ke apa dulu? Edit atau hapus? Monggo, komentarnya ada, Edit Mas? gak apa-apa, Pak. Edit, edit. Edit ya. Baik, Pak. Ini, ini apa Pak? Ini Pak tak menjelaskan ya. Di sini ada yang namanya menambahkan data itu ini, CRF ya. Oke, tak jelaskan dulu. Ini. Ini apa sebenarnya? Ini adalah sistem keamanan dari Django. Jadi kalau kalian buatnya tanpa ini pasti error, pasti tidak mau. Harus ada yang namanya CRF token. Itu salah satu keamanan yang digunakan untuk Django untuk mencegah banyak hal kayak SQL injection atau yang terbaru kayak itu ya, kayak lewat lewat eh, data atau lewat link-link URL yang ada ID-nya itu bisa juga dibobol. Ini salah satunya untuk mencegah itu ada ini. Django sudah menyiapkan ini. Baik, kita sekarang fokus ke edit ya. Edit, editnya kita ke bawah lagi. Kita langsung fokus ke sini sudah selesai. Simpannya ini simpan ini edit ya. Oke, ini. Editnya itu sebenarnya di atas kita buatkan dulu yang namanya apa itu link link ini ya. Oke, kita buatkan link sederhana kayak gini. Bisa dibuatkan tombol sih nggak jadi masalah. Tapi bebas sebenarnya ya, bebas. Baik kita dibuatkan aja pakai tombol aja biar lebih. Tapi di sini ya, ini kan di sini ya. Nah, di bagian ini bawah kita buatkan pakai tombol agar lebih rapi. Tombolnya seperti yang ini. Di mana wis sini ya. Ini kita fokus ke edit ya. Edit dulu. Kita pakai edit. Ini ada nggak edit file-filenya? Edit pencil. Coba kita cek ada nggak edit kayak gini. Kalau udah ada kita ke yang lain. Kemudian kita cek dulu, kita hapus dulu ini ya. Cek dulu, bisa nggak? Apakah muncul? Inilah muncul ya gini ya edit ya. Oke, warnanya ganti Pak, udah agak sama. Oke, tak ganti ini nama itu adalah warna jadi kuning. Warning. Cek. Oke, sudah ya, sudah ada ininya. Kemudian kita buatkan sebuah link di sini ya. Link namanya kita buatkan URL yang itu biasanya kalau saya pakai parameter ya. Oke, ini parameternya ID dulu, guys. Pak, kalau ID apakah bisa dibobol? Sebenarnya bisa sih dibobol sih. Kalau ID sih, tapi udah kita pakai ID dulu nanti caranya kita agak lebih aman sebenarnya pakai bisa pakai modal atau bisa pakai apa namanya itu token. Token kita buat token sendiri ya. Oke, ini kita buatkan ini dulu, pakai ID dulu ya. Jadi di bagian ini kita buatkan contohnya edit, namanya itu adalah edit kategori gitu ya. Edit kategori, kemudian edit kategori itu punya parameter. Jadi cara manggil parameternya adalah ID, ID di sini, lalu ID ya. Kemudian di bagian URL juga kita buatkan, kita sambut di sini di bagian bukan URL sini ya. Di bagian URL-nya ini kita sambut dengan juga menggunakan apa namanya parameter juga. Itu tadi parameter istilahnya. Jadi ini nih ya, menambahkannya di sini ya. Pet di sini. Ini pakai PK ya. Kalau di edit di bagian mana? Ini ya. Oke. Sorry. Ini kita copy saja, guys. Nah, ini kita namanya ini edit ya. Tidak mau kalau udah kayak gini ya. Maunya ketiknya itu lurus. Kalau bengkok ini nggak bisa. Sebenarnya ini bawaan dari Microsoft Word-nya sih. Baik. Udah. Di sini kita contohnya buatkan edit
edit kategori. Ini yang ditampilkan di URL ya. Ini kategori pakai PK yang di sini kita kasih nama sama. Edit terus saya pakai underscore wis kategori. Jadi kemudian ini langsung kita aku pastikan di sini. Ini agak lebih rapi, kita tambahkan ini. Biasanya saya suka begini, lebih rapi. Kemudian ini, Mas, kita sambut juga di bagian ini. Kita buatkan juga di bagian apa namanya, fish-nya. Dan ini kita pastikan di bagian ini. Kemudian ditambahkan parameter yang namanya PK. Kenapa PK? Karena di sini manggilnya juga PK. Terus sama ini PK ya. STR itu artinya bisa integer, bisa string ya. PK. Kemudian setelah itu selesai, kita cek dulu modulnya. Ini selesai ya, yang ini. Kemudian di bagian atas kita buatkan form. Kita panggil formnya dulu. Ini kita panggil dulu ya. Jadi ada fungsi yang itu get. Get itu memanggil satu data. Ya. Memanggil satu data. Jadi kalau yang tadi itu yang menggunakan apa filter atau tidak usah get itu memanggil semua data. Kalau get ini dikhususkan untuk memanggil satu data yang itu memiliki kesamaan. Gitu. Jadi kesamaannya ID-nya apa gitu. Jadi di bagian ini Mas, Mbak ya, saya buatkan ini di sini saya buatkan ini ya, saya buatkan sorry di atas ya. Di atas kita panggil dulu. Contohnya kita kasih KT. Oke, kita kategori sudah ada contohnya KT kategori gitu ya. Kemudian kita tampilkan kategori titik, kita panggilkan objeknya objek.get. Objeknya salah tulisan ya, sorry. Objek get get. Nah ini baru kita buatkan ID-nya kita panggil dan ID itu jika sama dengan PK maka akan terpanggil gitu. Pasti sama. Pasti sama. Kenapa pasti sama? Karena ID-nya itu sudah disematkan pada link khusus ID yang sebelumnya kita buat. Jadi kalau kalau tidak ada, ya tidak ada juga pasti tidak muncul. Nah, ini pasti ada. Ya. Kemudian setelah itu di bagian formnya agar terisi semuanya ini formnya ini, ya, formnya ini kita tambahkan instance. Instance itu sama dengan mencocokkan kalau instance-nya sama dengan ini. Jadi instance-nya itu adalah sama, instance-nya sama dengan kategori, maka akan muncul, akan menampilkan data semuanya. Jika tidak sama, maka tidak akan muncul. Ini ya, sama ya. Jika sama ya. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Kata instant ini adalah bagaimana caranya nanti ketika diedit kategori akan muncul data yang sama nilainya. Nilainya sama. Baik, ini codingnya sudah selesai. Tinggal kita tambahkan ini. Ya, tinggal sebenarnya sama sih, Mas ya, Mbak ya. Tinggal kita tambahkan instant ini. Kita tambahkan instant ini ya. Jadi di bagian ini kita spasi. Ini kasusnya sama jika jika itu datanya sama atau satu, maka itu akan diedit gitu ya. Jadi ini instance, oke, kategori, instance kategori, oke, kategori, nggak berpanggil ya, kategori, oke gini ya, oke, sorry mana guys? Kategori, oke. Maka dia akan sama tersimpan. Bedanya yang ini menyimpan semua data yang ada dalam field, yang ada dalam post gitu ya. Kalau ini bedanya mengedit data yang sesuai dengan ID-nya. Oke, kemudian
sudah selesai. Ini tetap kayaknya ya, ini tetap tambah juga ya. Oke, kita ini tambah dengan kita ubah dengan kata edit. Sekarang kita cek apakah bisa. Baik, bisa atau error? Tidak ada error ya, ini hanya loading ya. Jadi kalau error itu sekali lagi silakan cek di sininya ya. Ini kalau error di bagian gitbusnya pasti error. Baik, saya akan edit di bagian ini. Oke, oke, muncul gini ya. Oke, gambarnya kosong semuanya. Contohnya ini saya matikan dan elektronika, ya kan? Nah, sudah berubah menjadi elektronika kemudian menjadi X ya. Oke, kita tambahkan gambar banner banner satu ya. Banner satu aja guys, banner satu, kemudian banner satu itu saya isi ini aja guys, ini ini guys, kemudian dicentang. Oke, munculkah? Oke, ini kayaknya banner berapa itu? Nah, muncul ya. Oke. Itu edit mas, bisa dipahami? Teman-teman bisa memahami ini? Halo, khusus edit? Halo, halo, ada Aman, Pak. mas? Aman, Pak. Paham ya, aman ya? Ada. Baik, lanjut dulu ke Aman. hapus ya sekalian ya. Pak, Gimana? Ke ini sudah hapus? direkam, Pak ya? Ya direkam ini. Ke hapus ya. Lanjut. Baik, Pak. Baik, baik. Kok gak semangat ini? Kok sayang semangat ini? Semangat ini, Pak. Semangat, semangat. Semangat. Baik. Hapus itu sama halnya dengan edit. Kita buatkan tombol juga yang itu namanya adalah hapus. Trust apa ya? Oke, kita cek dulu guys. Trust apa? Trust sih namanya kalau hapus ya. Ini kita jadi kita di sini kita pastekan. Di sini kita oke kita coba dulu. Ini kita ubah dengan danger ya kan? Danger. Kemudian ini trust. Kok gini gak buat ini? Trust. 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 Iya. Apa tempat sampah apa itu? Kalau pen saja dah. Pen. Biar mudah. Baik, ini akan muncul. Lihat. Tapi belum ada kodenya ya. Belum ada kodenya. Ini kodenya sebenarnya sama sih. Tinggal kita buatkan di sini adalah apa namanya? Kita buatkan hapus. Hapus. Kita buatkan hapus. Kemudian di sini kita copy pastekan di bagian sorry bukan copy pastekan ya. Kita buatkan URL-nya sama sebenarnya. Oke, ini URL-nya hapus, hapus, ini kita ganti hapus. Sudah selesai. Kemudian setelah selesai ini kita buatkan ini yang pakai parameter ya, yang pakai parameter. Karena ini ada parameternya. Kita copy pastekan ini aja guys. Tapi kita tidak pakai ini ya. Kita edit, kita modifikasi di bagian ini, di bagian ini ya. Di bagian ini. Oke. Sebenarnya masih ada kode-kode yang tetap di sini dan ada yang dibuang. Jadi kita cek dulu. Hapus itu kayak gini ya. Jadi dia mudah sekali. Ini dia manggil hapusnya dulu. Hapusnya, manggil hapus. Kemudian di sini baru kita tambahkan ini link, link hapus. Delete ya. Oke, kita coba dulu guys. Baik, kita coba dulu apakah bisa. eh ini codingnya ya, codingnya simpel sekali. Oke, ini oke, ini codingnya ya. Coding hapusnya mana ya? Kode ada ini. Cek lagi, seharusnya ada coding hapus. Baik, paham. Oke, oke, oke. Jadi di sini kita tambahkan ini, nah, kita hapus semuanya, wes, nggak jadi masalah. Jadi kita sisakan satu kategori ini, kita hapus semuanya yang di sini. Tapi seharusnya ada coding hapus ya. Coba ditulis. Ini adalah apa namanya? Eh,
hapus. Ini kayaknya ada yang salah ini. Nah, ini. Cek dulu. Yang hapus tidak dibuatkan kayak gini ya. Ini kemudian token. Oke, kita pastikan aja guys. Apa? Baik, ini aja wis. Kita pastikan, kita coba dulu wis. Error nanti kita perbaiki. Ini ganti dengan nama hapus. Hapus ya. Kemudian di sini kita buatkan template. Template ya. Template mana guys? Ini. New titik HTML. Baik, kita isikan. Kita tulis. Kita di sini. Hapus. Kemudian ini kita ubah. Ini kita ubah dengan menggunakan ini. Ini sebenarnya desain sendiri sih. Silakan kalian desain sendiri untuk di sana. Oke, kita fokus ke ini ketiga dulu. Oke, ini kualitas dulu ini kita simpan di notepad dulu ya, biar lebih rapi. Notepad. Oke, baik. Kemudian di bagian bawah juga kita kopikan. Itu betul. Takut ada yang kurang. Jadi kita persisnya Z kosong. Kita pindah ke ini. Coba seperti ini masih menggunakan ini ya. Kita ini. Ini menggunakan ini. Google. Oke, bisa bersihkan aja. Kita coba dulu guys. Kalau nggak bisa kita ganti lagi. Ya, server bos ya. Kita rapikan. Ini, ini tetap salah ya. Tekan oke. Ini adalah oke apa ini? Ini, ini hapus saja bos. Ya, bawaannya ini ya. Ini tinggal kita ubah liftnya itu cancel ya. Cancel ini kembali ke, kalau di cancel akan kembali ke halaman utamanya, yaitu adalah kategori. Kategori, kemudian di bagian ini kita juga hapus ini. Ini bukan delete order ini namanya ya. Ini namanya sesuai yang dipanggil itu adalah seperti ini dipanggil ini kan ya. Kalau error kita cek lagi ya. Oke, error enggak ya? Sama enggak ya? Ngomong. Oke, home, delete, ini takutnya ini yang salah. Kita enggak terhapus kan. Delete, cancel, home, delete order. Oke, kayaknya lah ini yang pas sih. Ini ada itu dia. Ini yang benar. Yang benar ini. Baik, sudah, makanya gak ada yang kurang gitu tadi ya. Cek kembali sama saya dulu. Ini kita ganti ke sini. Apakah harus suara mau disimpan? Oke, oke, sudah ini kita kertaskan dulu. Kalau lebih bagus juga lagi jadi masalah. Oke, button ya. Oke, ini rapikan ini kita cek. Baik, sudah selesai. Kemudian ini kita tambahkan lagi. Ini ada yang kurang, makanya ada yang aneh tadi gitu ya. Seharusnya ada lagi if gitu ya. If untuk coding hapusnya. Ya, ini belum ada coding hapus. Ada coding hapus kayak gini. If sebenarnya sama sih. Tadi saya bisa tidak usah ini ya. Oke, ini tidak bisa sih. If cuman ada postnya gitu. Delete post selesai. If kemudian
Ini namanya adalah ini titik delete. Delete. Kemudian baru akan mengarah langsung ke kategori. Terus kita cek apakah udah bisa atau masih perlu diperbaiki. Cek. Terus dulu kita cek apakah error. Oh, ini gak error ya. Aman sih. Cuman loading. Oke, sudah selesai. Kita coba hapus yang ini. Ini masih tulisannya edit ya. Tulisannya masih edit, lupa. Harusnya tulisannya itu sudah menjadi hapus. Hapus. Mana hapus? Di bagian eh, kategori ini. Ini tulisannya adalah hapus. Hapus. Baik, kita cek apakah bisa. Kita hapus. Nah, apakah data ini pakai bahasa Inggris? Apakah nama buku mau dihapus? Oke, kita hapus nih. Oke, berkurang ya. Hapus lagi. Berkurang. Oke, sudah kosong ya. Oke. Sudah CRUD sudah selesai ya. Yang CRUD sederhana sudah selesai. Monggo mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Atau masih masih seger ya atau sudah mulai tidur? Halo? Halo Pak, Gimana ada pertanyaan? kalau dari saya masih belum Pak, soalnya tadi jelas Pak. Oke, nanti kita cek ya di pertemuan selanjutnya mungkin sudah mencobakan ini ya, sudah praktek ya. Oke, oke, baik, mungkin itu saja dari saya ya. Eh, Kalau ada pertanyaan mungkin itu dari saya. Apakah ada yang mau dibahas lagi? Ada? Halo? Aman Pak. Tidak ada Belum ya? ada, Pak. Ya mudah-mudahan kalian tahu ya, paham, dan bisa dipraktikkan. Mungkin itu ya dari saya. Satu sama maaf, mohon maaf jika ada yang kurang jelas, kita diskusi lagi. Itu yang penting tadi itu adalah CRUD yang sangat dasar. Bisa dikembangkan lagi sebenarnya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.